Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang hari ini pembacaan kita sampai pada surat Roma pasal yang ke-14. Mari kita membaca surat Roma pasal yang ke-14. Ini terdiri dari 23 ayat. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Silahkan Bapak Ibu Saudara semua membaca ayat yang genap. Roma pasal 14. Demikian firman Tuhan. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Jangan memberi batu sandungan. Ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu.
Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan bagian dari apa yang kami baca, sehingga ini boleh menjadi semakin mendalam dalam hidup kami, dan terlebih dari itu kami dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di bagian yang terakhir ini sangat penting bagi kita, ya. Memang di dalam pasal 14 ini mengajarkan mengenai kita mesti mengasihi saudara kita, termasuk juga mereka yang berbeda dengan kita. Supaya apa? Supaya mereka mengenal Kristus melalui keberadaan kita. Nah, ini banyak berkait mengenai makanan, ya. Ada yang orang makanannya bebas, apa saja boleh dimakan. Ya, saya juga termasuk golongan yang kalau memang bisa dimakan ya dimakan, itu ya. Walaupun saya tidak semua suka. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, jangan sampai makanan kita itu membuat batu sandungan bagi orang lain, sehingga mereka belum sampai masuk pada Yesus sudah terhambat oleh karena melihat apa yang kita makan. Ya, misalnya kita makan babi sama teman kita yang beragama Muslim, atau kita punya teman orang Yahudi yang juga nggak makan babi. Kemudian kita makan babi di depan mereka, ya, malah bagi-bagi gitu ya. Ya, itu namanya ngece, ya, ngece. Walaupun kita nggak masalah makanan itu, tapi dikatakan kitab suci kalau kita melakukan hal itu, biarlah kita lakukannya sendiri di hadapan Tuhan. Apakah kita makan babi atau tidak makan babi? Kita makan babi, biarlah semua makanan yang masuk dalam tubuh kita ini kita memuliakan Tuhan. Rasanya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas makanan dan jadi berkat bagi tubuh kita sehingga kita bisa sehat. Kalaupun kita tidak makan babi, ya kita tidak makannya karena juga untuk memuliakan Tuhan, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh kita, termasuk juga hal yang sehari-hari, ini rupanya menjadi masalah yang penting ya bagi Rasul Paulus, sehingga dituliskan mengenai hal itu, ya, soal makanan, ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang penting, ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan iman, ya. Walaupun contohnya adalah melalui makanan. Makan atau tidak makan, kita memuliakan Tuhan. Kok ribet banget ya, soal makanan saja harus memuliakan Tuhan. Ini hal yang sepele, ya, tetapi berulang-ulang dikatakan oleh Rasul Paulus, berarti ini enggak sepele, ya. Ini merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan, ya. Nah, di dalam kitab Roma pasal 1 sampai pasal 8 ini bicara mengenai doktrin Kristen. Banyak sekali doktrin atau ajaran Kristen, ya, teologi itu ada di dalam pasal 1 sampai pasal 8. Pasal 9 sampai pasal 12, pasal 9 sampai pasal 11 itu khusus Allah membicarakan mengenai Israel. Nah, mulai pasal 12, ya, dan seterusnya sampai pasal yang ke-16, ya. Pasal 12 sampai pasal 16 ini bicara mengenai hal-hal praktis dari doktrin yang sudah diajarkan dari pasal 1 sampai pasal 8. Ya. Maka di pasal 12 dimulai dengan kata, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Jadi langsung berkaitan dengan tubuh kita. Tubuh di sini adalah tubuh fisik kita. Maka di pasal-pasal selanjutnya juga berkaitan mengenai hal-hal praktis
yang kita lakukan sehari-hari, ya, tentunya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, di dalam pasal 14 ini jangan kita menjadi batu sandungan. Itu hal yang praktis, ya. Jangan menjadi batu sandungan. Contohnya memang makanan, tapi yang lainnya juga sama, karena di dalam ayat yang terakhir apapun juga, artinya bukan soal makan saja. Memang soal makan menjadi ilustrasinya, tetapi yang lainnya juga ketika kita melakukan segala sesuatu harus dilandaskan dengan iman. Dengan iman artinya apa yang kita lakukan ini apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu tolak ukurnya. Apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan ajaran firman Tuhan atau tidak? Orang Kristen harus berpikirnya seperti itu. Ya memang ini seolah-olah kok terlalu saklek, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak sesuai dengan iman, di sini dikatakan kita berdosa. Ini padahal tidak merugikan orang lain, ya. Jadi di dalam iman Kristen sesungguhnya kita semakin dibukakan. Mungkin kita berkata, saya sudah melakukan 10 hukum Tuhan, dari mulai jangan menyembah Allah lain, jangan ada patung di hadapanmu dan menyembah, jangan menyebut nama Tuhan sia-sia, ingat dan kuduskan hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan apalagi memfitnah, dan juga jangan menginginkan milik orang lain. 10 itu saya sudah lakukan, Pak, ya. Tapi di dalam Yesus, maka Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk menyempurnakan. Yesus datang selain dia sempurna dalam melakukan 10 hukum Tuhan, dia juga menyempurnakan ikatan kita sebagai umat perjanjian baru dengan lebih detail lagi. Ya. Salah satunya adalah mengenai dosa. Nah, Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus memberikan satu penjelasan bahwa kalau kita lakukan segala sesuatu tanpa iman, itu jelas dosa. Di sini dikatakan, ya, bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, segala sesuatu yang tidak dilandasi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, dosa. Kok dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa? Ya memang konsekuensi kita kalau kita mau masuk bersama dengan Tuhan Yesus dan hidup di dalamnya, selain kita menerima berkat, janji keselamatan dan penyertaan selama di dunia ini, ya itu janjinya, ya. Kita konsekuensinya adalah mau mengikuti kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Ya, kita konsekuensinya adalah meninggalkan manusia lama kita dan mau menjadi ciptaan yang baru, hidup sesuai dengan rencananya. Nah, jelas di sini dikatakan, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makananmu, segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain menjadi tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Jadi bukan saja makan dan minum, Rasul Paulus juga menjelaskan yang lainnya juga, gitu ya. Jangan menjadi batu sandungan bagi saudaramu. Apa saja yang memungkinkan kita menjadi batu sandungan? Tentunya kehidupan yang penuh dengan kejahatan, kehidupan penuh dosa. Misalnya Kristen korupsi, gitu ya. Orang Kristen korupsi, wah langsung dicap. Ya itu Kristen sih jadi kayak gitu, gitu ya. Jadi langsung dilihat agamanya, gitu ya. Nah, itu menjadi batu sandungan. Jadi setiap kali kita melakukan perbuatan yang melawan Tuhan, selain kita melawan Tuhan, itu juga perbuatan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang Kristen kok selingkuh misalnya, gitu. Ya. Nah, langsung dicap bahwa orang Kristen seperti itu. Padahal dalam firman Tuhan tidak ada sekalipun ayat yang menyebutkan boleh seperti itu. Jelas-jelas firman Tuhan ini ekstrim banget, ya. Memang firman Tuhan
kalau kita hidupi dan kedagingan kita masih tinggi, kita mau berkata, wah sulit banget melakukan apa yang diajarkan firman Tuhan. Enak sebelum saya percaya Yesus itu lebih enak. Banyak aturan-aturan duniawi yang diperbolehkan gitu ya. Ya, khususnya bagi laki-laki. Wah, laki-laki jadi raja banget ya. Sehingga diperbolehkan macam-macam. Ya. Kalau kita naksir seseorang misalnya dan orangnya juga mau, ya, istri tidak mendukung, kalau kita mau dan disahkan oleh pemimpin agamanya, boleh-boleh saja, gitu ya. Wah, mengerikan sekali ya. Jadi boleh-boleh saja. Itu ada yang diajarkan seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang akhirnya nggak tahan, khususnya ketika mengikut Tuhan dengan serius. Karena memang kedagingan manusia itu begitu tinggi, dosa begitu menguasai manusia, sehingga komitmen untuk ikut Tuhan dan hidup untuk Tuhan ketika diperhadapkan dengan kedagingan yang tinggi, dosa yang ingin terus dilakukannya, maka terasa berat firman Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita membuka di dalam 1 Yohanes pasal 5. Ayat yang kedua. Ayat ketiga, maaf. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak setuju Bapak Ibu Saudara? Nggak boleh nggak setuju ya. Karena ini firman Tuhan. Kalau kita meyakini, aduh saya belum bisa seperti ini, nggak apa-apa. Kita semua memang menyadari keterbatasan kita, tidak bisa hidup, belum bisa hidup seperti itu. Tapi firman Tuhan ya seperti itu bunyinya. Kasih kepada Tuhan itu apa? Kasih kepada Tuhan itu melaksanakan perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu Yohanes mengajarkan tidak berat. Tentunya kalau kita berpandang pada diri kita yang penuh dosa, menghadapi kehendak Tuhan yang sedemikian luar biasa, maka kita melihat itu sebagai sesuatu yang berat. Tetapi kalau kita mau berserah sepenuhnya, kita mau belajar firman Tuhan dan menerapkannya, Tuhan memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita diberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Bagaimana enggak berat ya? Biasa kita bohong harus tidak bohong, ya kan? Biasa kita mengatakan kata-kata yang semau kita harus diatur, ya kan? Laki-laki kalau dulu iman percaya yang lama boleh beberapa kali, sekarang 1 kali. Ya itu berat ya. Kalau kita memandang diri kita orang berdosa, itu sangat berat. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, mengasihi Tuhan adalah melakukan perintahnya, maka kita menjalaninya dengan pertolongan Tuhan, sehingga kita mau berkata seperti Yohanes bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Yohanes tuh juga bukan hidupnya lancar-lancar saja ya. Dia pernah menjadi gembala sidang di Efesus yang penuh dengan masalah. Yohanes Rasul nih ya, Yohanes Rasul. Kemudian dia pada akhir hidupnya dibuang ke pulau terpencil namanya Pulau Patmos. Tapi di pulau itu Tuhan memberikan wahyu. Sehingga muncullah kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi hidupnya ya bukan tidak berat ya. Lancar-lancar saja tanpa hambatan. Dia penuh dengan tantangan. Tapi kok bisa-bisanya dia nulis kayak gini. Kalau bukan bersama dengan Tuhan, gak mungkin ada tulisan ini. Kalau bukan Roh Kudus yang menopang sehingga dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan, tidak mungkin ayat ini muncul dari seorang Yohanes yang hidupnya penuh dengan tantangan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 tadi, bahwa
kita diajarkan untuk melakukan segala sesuatu dilandasi dengan iman, dan tentunya dengan iman yang dimaksud adalah kita melakukan segala sesuatu apakah itu sesuai dengan rencananya atau tidak, baik makan, baik minum, ya, ataupun melakukan segala sesuatu yang lain. Jangan sampai tingkah laku kita itu justru menjadi batu sandungan buat orang lain. Tingkah laku kita itu membuat orang akhirnya sinis terhadap iman Kristen. Tingkah laku kita membuat orang lain akhirnya tidak mau percaya. Tapi kita meyakini ya bahwa kalau orang bisa percaya itu sebenarnya bukan karena kelakuan orang Kristen yang jahat, tapi karena Roh Kudus. Saya meyakini. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik dalam rangka memancarkan terang, bersyukurlah. Karena apa? Karena kita masuk dalam rencananya. Kalau kita tidak mau masuk dalam rencananya, hidup kita dalam batu sandungan, Tuhan tetap berkarya dengan caranya. Kita saja yang rugi kalau kita tidak mau gabung. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga dialami di negara kita ya. Kristen waktu itu dibawa oleh Belanda. Itu sejarah mengatakan demikian. Ya. Nah, Belanda kecenderungannya adalah mengeksploitasi dan menjadi kepahitan bagi bangsa kita karena telah menjajah, betul ya. Dan itu terus ditanamkan. Tapi ternyata ada orang-orang Belanda yang baik, yang juga ingin supaya rakyat Indonesia ini bisa memiliki satu kehidupan yang beradab pada waktu itu. Maka muncullah namanya politik etis. Tapi Bapak Ibu Saudara, image-nya bahwa penjajah itu kejam, penjajah itu merusak dan tidak ada baiknya sama sekali, itu sudah tertanam. Ya. Padahal penjajah itu notabene banyaknya Kristen, gitu ya. Sehingga apa? Menjadi batu sandungan untuk orang bisa jadi Kristen karena penjajah. Ya. Nah, tapi ternyata dari orang yang minoritas tapi hidup untuk Tuhan, itu pun bisa mendatangkan berkat bagi bangsa Indonesia. Dulu politik etis untuk politik balas budi supaya orang kita yang sudah diberkati melalui tanah Indonesia itu mendidik orang Indonesia semakin lebih baik. Maka dibangun rumah sakit, dibangun pendidikan ya di negara Indonesia. Itu mula-mulanya siapa yang memikirkan? Saya namanya lupa, tetapi dia seorang pendeta dari Belanda yang memikirkan ide ini. Sampai muncullah namanya Van de Venter itu ya, Van de Venter yang kemudian memunculkan politik etis. Dan akhirnya dari orang-orang Kristen yang setia ini tidak sia-sia. Banyak orang Indonesia pun yang bertobat percaya Yesus. Ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak jemu-jemu berbuat baik, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tanggalkan keduniawian kita, mari kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Artinya pasti berhasil. Di tengah image orang Indonesia, Kristen adalah agama penjajah pun, masih tetap ada orang Indonesia yang bertobat. Karena ketidaksia-siaan orang-orang yang setia melayani Tuhan. Nah, demikian juga kita, ya, ada orang Kristen yang jadi batu sandungan, jangan kita menjadi kecil hati, wah Kristen dicap seperti itu. Tapi tunjukkan dengan sikap yang baik. Jangan juga kita malah ikut-ikutan jadi batu sandungan ya. Tapi mari kita menunjukkan sikap yang baik, bahwa iman Kristen adalah untuk memulihkan. Iman Kristen adalah untuk mendatangkan yang baik. Iman Kristen mendatangkan damai sejahtera, bukan permusuhan. Di luar sana mendatangkan permusuhan ya kita nggak usah ikut-ikut. Tapi kita mau mendatangkan damai sejahtera. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Melakukan tindakan-tindakan yang baik sesuai dengan kehendak dan ajaran Tuhan dalam kitab suci. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan bagi banyak orang oleh karena kelakuan dan tutur kata kami. Mampukan kami Tuhan untuk melaksanakannya.
Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.